Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah juga sehat. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala berbagai penyakit dan berbahaya yang sedang menimpa bangsa kita saat ini. Nah, berhubung dengan keadaan kita masih seperti ini dan belum bisa untuk melakukan pembelajaran tatap muka berlangsung, akan tetapi kita masih bisa melakukan pembelajaran ini dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai pada saat ini, marilah kita lakukan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita pelajari saat ini diberi kelancaran, dimudahkan dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang akidah akhlak, adab berpakaian, adab berhias, adab berjalan, adab bertamu, dan adab menerima tamu. Nah, langsung saja kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang adab berpakaian. Perlu kita ketahui, adab berpakaian ini adalah salah satu pelindung tubuh manusia, yang mana di dalam agama Islam memerintahkan bagi pemeluknya agar berpakaian yang baik, bagus, dan sopan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berpakaian ini juga merupakan pengaruh besar bagi perkembangan zaman, apalagi dengan adanya perkembangan berpakaian dari dunia barat yang menjadi pengaruh besar bagi umat muslim atau umat Islam. Maka dari itu, berpakaianlah sesuai dengan syariat Islam agar kita tidak terpengaruh oleh pengaruh yang membuat kita lupa akan Allah dan aturan-aturannya. Nah, kemudian dalam berpakaian ini menurut syariat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita diharuskan memakai baju yang tidak jarang atau menerawang ataupun ketat. Yang kedua, kita diharuskan memakai baju yang tidak menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah kita diharuskan memakai baju yang pantas dan yang sederhana. Nah, dalam pembahasan yang kedua di sini adalah tentang adab berhias. Perlu kita ketahui, adab berhias di sini adalah naluri yang dimiliki setiap manusia dan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dan berhias ini juga bisa dikatakan untuk memperindah diri, mengekspresikan diri dan sebagainya. Tetapi di dalam berhias di sini juga memiliki aturan-aturan yang tidak boleh melanggar syariat Islam. Aturan-aturan adab berhias yang tidak boleh melanggar syariat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita dalam berhias harus memiliki niat yang lurus. Yang kedua adalah dalam berhias tidak diperbolehkan kita menggunakan hiasan atau menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga adalah kita dalam berhias tidak boleh berlebihan, tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan. Dan yang keempat adalah dalam berhias bukan untuk berfoya-foya, dan masih banyak lagi. Baik, dengan dalam pembahasan yang ketiga di sini adalah tentang adab dalam perjalanan. Adab dalam perjalanan di sini secara istilah bisa dikatakan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar atau meninggalkan rumah untuk menuju suatu tempat. Pada zaman Rasulullah, perjalanan ini adalah sudah menjadi tradisi masyarakat Arab. Yang mana adab perjalanan atau berjalan ini menurut Islam mengajarkan kita agar setiap perjalanan yang kita tempuh itu bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah tentang adab bertamu. Adab bertamu di sini sudah menjadi tradisi masyarakat yang selalu dilestarikan hingga sekarang. Nah, menurut Islam, adab bertamu di sini memberikan aturan-aturan agar setiap muslim memuliakan tamu sebagai perwujudan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dengan hal tersebut, bahwa bertamu juga memiliki aturan-aturan, yang mana aturan-aturan dalam Islam tentang adab bertamu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jangan bertamu sembarang waktu. Yang kedua adalah jangan bertamu terlalu lama. Setelah urusan selesai, segeralah pulang. Yang ketiga, jangan melakukan kegiatan yang membuat tuan rumah terganggu.
Yang keempat, jika disuguhi makanan atau minuman, hormatilah jamuan itu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hendaklah pamit pada waktu yang mau pulang. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yaitu tentang adab menerima tamu. Adab menerima tamu di sini secara istilah bisa kita katakan sebagai menerima atau menyambut tamu dengan cara penyambutan yang lazim. Adab menerima tamu di sini juga merupakan bagian dari aspek sosial dalam ajaran Islam yang harus dijaga. Nah, menerima tamu ini juga harus dilakukan dengan menyambutan yang baik, yang merupakan cerminan diri kita dan menunjukkan kualitas kepribadian kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian dengan adab menerima tamu tersebut, setiap muslim harus menyambut atau menerima tamu dengan sukacita. Yang mana yang pertama, kita sebagai umat muslim, kita harus memiliki pikiran yang positif atau husnuzon terhadap tamu tersebut. Yang kedua, apabila suatu saat tuan rumah misalkan berat untuk menerima tamu, maka tuan rumah harus menunjukkan sikap arif dan bijak dan jangan sampai menyinggung perasaan tamu tersebut. Dan masih banyak lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi adab berpakaian, berhias, berjalan, bertamu dan menerima tamu. Kemudian di dalam akhir pembelajaran nanti akan saya berikan kuis tentang materi yang sudah kita bahas tadi dan kalian bisa langsung mengerjakannya sehingga saya tahu seberapa kalian paham tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.